Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Rohimin dalam motivasi hidup. Untuk kali ini akan menengahkan judul yaitu hibah yang sempurna. Kalau mimpi yang sempurna itu judulnya lagu Peter Pan. Ini bukan. Itu bagaimana penjelasannya, tapi sebelumnya saya mendoakan dulu kepada teman-teman semoga sehat selalu, sehat jasmani dan rohani, dan juga dilancarkan rizkinya. Dan bagaimana penjelasan? Mari kita simak baik-baik dalam judul hibah yang sempurna. Bismillah. Alhamdulillah. Kenapa kau membicarakan hibah yang sempurna? Hibah yang sempurna adalah hibah yang di situ perkumpulannya seorang ibu-ibu, entah itu dari kumpulan arisan ataupun dalam kumpulan forum apapun. Tentu dia akan menghibah seseorang, menjelekkan seseorang, dan ada juga sebenarnya hibah yang di situ ada untungnya. Kenapa kok bisa dikatakan ada untungnya? Ya, kita harus berhati-hati. Misalnya dia membicarakan kejelekannya, tentu belum tentu benar, tapi kita harus berhati-hati apakah benar. Misalnya si A itu kalau pinjam sesuatu nggak pernah dikembalikan. Ini tentu kita harus berhati-hati. Emang benar enggaknya? Ini perlu bukti otentik, benar-benar tidak mengembalikan atau tidak. Kenapa kok membicarakan hibah yang sempurna? Hibah yang sempurna yaitu hibah yang dari 0 hingga 100% itu orang itu yang dibicarakan, bukan lagi orang lain lagi. Ini karena sulitnya seseorang, atau bisa dikatakan memang sudah terkenal jeleknya atau kelakuannya, sifatnya yang bagaimana. Tentu membicarakan seseorang akan membicarakan kejelekannya. Kalau membicarakan kebaikannya itu jangan ditanya. Bukan dikatakan hibah yang sempurna. Tapi ada juga hibah itu ada dua golongan, hibah yang di situ memang untuk kita berhati-hati, dan hibah memang itu menjatuhkan. Jangan kita samakan, karena semuanya hibah itu tentu jelek. Pasti mengatakan bahwa hibah itu jelek, atau bisa dikatakan membicarakan seseorang yang tidak tahu pastinya ataupun kebenarannya. Karena semua itu namanya kehidupan. Jadi kalau tidak dijelekkan ya disanjung. Cuma itu. Karena adanya di dunia itu ada bagus, ada jelek, sudah dari dulu. Memang sudah wajar kita menghadapi yang seperti itu, apalagi di dalam masyarakat yang luas ini. Beda pendapat, beda pemikiran, beda perasaan, beda-beda segalanya. Begitulah kira-kira. Mungkin Anda mengetahui tentang hibah yang selanjutnya. Begitulah. Yang tidak baik yaitu hibah kepada gurunya, ustadznya, kiainya, itu jangan. Dosennya. Nah ini, kalau agama lain itu pasturnya atau apa, atau yang lainnya, pendetanya, kalau dari Kristiani. Ini tentu jangan sampai kita menghormati para guru kita. Karena orang-orang yang seperti itu sebaiknya kita harus mengingat-ingat pesannya. Hibah juga tidak diperbolehkan di depan anak kecil. Ini nanti anak kecil ini akan merekam, suatu saat nanti terbongkar semuanya. Makanya jangan sampai orang tua itu bertengkar di depan anak. Si A itu bertengkar di depan anak, nanti anaknya bagaimana? Ya terserah, itu memang kehidupan dia. Kita nggak usah ikut-ikutan. Jangan sampai kita menjadi
Apa itu juri? Juri yang jelek kalau seperti itu. Malah kita harus menyadarkan bahwa nggak baik ini untuk membicarakan dia, tidak baik membicarakan ini, apalagi membicarakan masalah politik dan lain sebagainya. Ini akan menjadi sensitif di dalam dunia maya. Karena ingat, kita jangan sampai menghibah dari mulai pemimpin negara, menteri, kabinet-kabinetnya. Buat apa? Kalau sampai menghibah itu, nanti malah terjerat oleh undang-undang ITE. Karena menjatuhkan nama baik atau menjelekkan nama baik. Ini enggak lucu. Nah, tentu kita akan menyadari semua harus berhati-hati dalam berbicara. Karena mulutmu harimau itu sudah dari dulu. Nah, inilah setiap pembicaraan harus dipikir terlebih dahulu, kita rencanakan bagaimana baiknya. Apalagi tentang menghibah. Kalau sampai kita ketahuan orang yang dihibai, maka akan runyam nantinya menjadi permusuhan yang tiada ampun, bahkan sampai dendam. Begitulah kira-kira. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya Muhammad Rohimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.